Selamat pagi, kita bersyukur bahwa Tuhan telah pelihara kita. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bangun, maka kami mengucapkan selamat pagi, shalom. Tuhan pelihara kita dengan sukacita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini bawa rezeki bagi kita, shalom, salam sejahtera. Dimanapun saudara pada pagi hari ini, mari kita buka YouTube, Pendeta Togap Siburian. Kita mau menghadap Tuhan. Mari kita imani firman Tuhan pada pagi hari ini membawa sukacita bagi kita. Kami percaya pagi hari ini pagi rezeki bagi kita. Kami mengucapkan selamat datang, shalom, Tuhan berkati kita. Perkatakan pada pagi hari ini Dia pelihara kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Maka mari kita sambut dengan pujian kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, mari kita saat teduh. Terima kasih Bapak, kami bersaat teduh, lindungi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyampaikan doa kami Bapak. Kami bersyukur Bapak. Pagi hari ini, rumah kami damai sejahtera Bapak. Kami bersyukur Bapak, pagi hari ini kami sukacita menjalani hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita sama-sama bernyanyi. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia, berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di surga tiada terperi, berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa.
Kalau yang pertama baru bangun, baru buka YouTube-nya, mari sediakan waktumu, mari datang ke depan YouTube, dengar firman Tuhan. Selamat datang, selamat berbahagia, sukacita pada pagi hari ini. Kita awali hidup kita dengan berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau pada pagi hari ini izinkan kami Tuhan, disapa oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dihibur oleh firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Kami percaya firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya tangan Tuhan pelihara kami. Kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami penghiburan. Tuntunan Tuhan Bapa, di pagi hari ini Bapa, kami percaya Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa Bapa, memelihara hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur. Adapun waktu ini kami boleh bangun. Itu semua karena Tuhan, kebaikan-Mu atas hidup kami. Ajari kami Bapa, keluarga-keluarga yang mendengarkan acara ini, boleh datang kepada Tuhan. Boleh datang menyembah Tuhan, boleh bernyanyi bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan segala dosa pelanggaran kami Bapa. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami datang berlutut Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Puji Engkau Bapa, ampuni kami, dengarkan doa kami. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa padamu. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 35. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Mari pastikan Bapak Ibu yang ada di depan YouTube ini pegang Alkitabmu, kita sama-sama membaca dan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Tanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucap hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini perumpamaan Yesus di mana Yesus mau menjelaskan tentang kerajaan surga. Yesus mau menjelaskan tentang kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Kerajaan surga itu besar. Melebihi besarnya dunia ini. Kerajaan dunia kita tahu ada lengkap peralatannya, tatanan dunianya, tatanan peraturannya.
Kerajaan dunia ada pemimpinnya, punya otoritas, punya kuasa. Tapi di sini kita lihat kerajaan surga seumpama biji sesawi. Apa hubungannya? Kerajaan surga yang besar itu lalu diumpamakan dengan biji sesawi yang kecil. Tapi jangan silap. Jangan kita lihat benih yang kecilnya. Tapi ketika benih itu bertumbuh dan berkembang, dan dia menjadi besar. Mari kita pahami di sini oleh firman Tuhan ini, bahwa kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang kecil. Karena yang memerintah adalah Yesus sendiri. Kerajaannya dia yang memerintah. Belum dikenal orang. Belum diketahui orang. Maka diumpamakan seperti biji sesawi. Dimulai dari yang kecil. Tapi ketika bertumbuh menjadi besar. Yang kedua, memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, hingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji kecil, dipahami orang kecil, diimani orang kecil, bagi yang tidak mengerti. Tetapi Yesus ini, ya firman Tuhan Yesus ini mau mengajar kita agar kita bisa menerima secara rohani bahwa kerajaan surga itu bukan sekecil biji sesawi, tapi bisa bertumbuh ketika sudah ditanam, bahkan cabang-cabangnya, bahkan pohonnya, bahkan dahannya, bahkan daunnya bisa menjadi tempat bersarang burung-burung. Kerajaan surga yang diumpamakan bibit sesawi yang kecil, tapi bisa berubah, bisa bermanfaat, bisa berdampak ketika bertumbuh, berguna bagi orang lain. Saudara-saudara, kita harus imani, memberi bukan soal besar. Itu dia. Memberi bukan harus dimulai dari hal-hal yang besar. Tapi kita harus imani, ketika kita memberi dari yang kecil, bisa bermanfaat, berdampak kepada yang lebih besar. Belum tentu yang besar yang kita berikan itu bisa berdampak kepada orang kecil. Itu dia. Tetapi biji sesawi mau menjelaskan, apapun yang kecil, kita tidak boleh sepele. Kita tidak boleh meragukan. Yang kecil itu bisa menjadi besar. Tidak harus yang besar. Jangan kita bayangkan, aku masih kecil, aku masih miskin, bagaimana aku mau memberi? Tunggu aku nanti kaya, baru aku bisa memberi. Jangan. Nanti saya sudah kaya kita bisa lupa. Apa yang kita berikan, apa yang bisa kita berikan hari ini? Kecil apapun yang kita berikan hari ini, karena yang kita berikan itu datang lahir dari sebuah pengakuan iman, bisa bertumbuh, berdampak lebih luas, lebih besar, seperti biji sesawi itu. Aku belum bisa melayani. Aku masih kecil. Aku belum bisa melayani. Kemampuanku, kesibukanku seperti ini. Kita lihat, ketika Yesus memulai pelayanannya, yang dipanggil itu bukan orang besar. Kita lihat ketika Yesus memulai pelayanannya, dia panggil itu orang berdosa. Yang dia panggil itu nelayan. Nelayan kecil. Hanya nelayan di pinggir laut. Yang dangkal.
Tidak pernah nelayannya ke tengah-tengah karena keterbatasan jalannya. Tapi Tuhan pakai alat yang kecil, orang yang sederhana, berkemampuan terbatas, bagi manusia terbatas, tapi bagi Tuhan ketika dipanggil berdampak besar. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita? Memang kita kecil, tapi karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan, mari kita belajar memberi dari yang kecil. Ketika kita dipercaya memberi dari yang kecil, dipercaya dengan perkara-perkara kecil, nanti lambat laun kita akan dipercaya melakukan perkara dan memberi yang terbesar. Tapi kalau yang kecil pun kita tidak bisa dipercaya, bagaimana perkara besar kita dipercayakan Tuhan? Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mulai dari sederhana dari rumah kita. Memberi hal yang sederhana, menasihati anak kita, menuntun anak kita. Kita mulai dari diri kita, mengucapkan kata-kata sederhana, kata-kata yang pantas, kata-kata yang berdampak luas, walaupun sederhana, tapi berguna bagi hal yang lebih besar. Kita mulai dari kecil, berdoa di rumah, doa makan, doa tidur, doa bangun tidur. Kita mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Membaca firman Tuhan. Untuk apa? Ini sarana bagi kita untuk melatih hidup kita. Ini sarana bagi kita untuk melatih hidup kita. Bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan. Kita katakan tadi, ketika firman Tuhan, ketika Yesus memulai karyanya, pelayanannya, dimulai dari orang-orang yang kecil. Orang yang tidak punya potensi. Orang yang tidak terpandang. Tapi kenapa firman Tuhan sampai hari ini eksis? Bertambah banyak orang percaya, bertambah banyak orang beriman. Padahal awalnya mereka itu dipekerjakan dari orang-orang yang terbatas, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tapi dia lahir dari sebuah iman. Karena itu mari kita membangun rumah tangga kita, membangun dengan dasar iman, bersama istri, bersama suami, boleh saling memaafkan, bersama suami, boleh saling memuji, bersama istri dan suami, boleh sama-sama bekerja. Jangan ada menyembunyikan hal-hal yang salah. Nah, ini, kita mulai dari hal yang sederhana. Hidup yang biasa. Sehari-hari kita menyapa dengan santun. Berkata-kata dengan santun. Menyuruh anak dengan baik. Bapak Ibu, mari sesuatu yang kecil yang kita lakukan hari ini bisa berdampak lebih besar. Maka mari kita pergunakan waktu yang sangat terbatas ini. Mari kita pergunakan waktu yang singkat ini. Walaupun kamu tidak punya kemampuan untuk itu, tapi Tuhan pakai hidupmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita. Kalau kita setia, jangan ragu kita atas pimpinan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak yakin doa kita itu dijawab oleh Tuhan karena kita tidak pernah ke gereja. Kita tidak yakin berkat Tuhan mengalir karena kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tapi hari ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Memang biji itu memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah bertumbuh, sawi itu lebih besar. Orang Kristen bisa menjadi besar kalau belajar dari hal yang kecil. Hidup kita dari yang kecil, dari yang sederhana, tidak punya apa-apa, sekarang menjadi punya segala sesuatu. Mari kita bersyukur. Dulu kita datang, dulu kita awalnya orang yang sederhana, orang yang kecil,
Mari kita syukuri itu. Jangan lupa Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantahan. Jangan mencurigai orang. Yakini firman Tuhan itu hidup. Kecil, sederhana, bertumbuh menjadi besar. Jika kita mulai dari panggilan hal-hal yang sederhana, maka lakukan hal-hal yang kecil, tapi berdampak kepada hal-hal yang besar. Jika kita dipercaya melakukan perkara kecil, perkara besar akan dipercayakan kepada kita. Yakini, pagi hari ini, berkat Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir, hidup yang kecil, yang sederhana, yang kita bangun hari ini, kita bangun dalam 2 pagi, ajak suami, ajak istri, mari datang kepada Tuhan. Katakan Tuhan, walau aku kecil, walau sederhana, aku yakin Tuhan akan pakai aku, boleh berdampak lebih luas untuk hari-hari yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Rencana Tuhan luar biasa atas hidup kami Bapak. Satupun kami boleh menentukan kami, masa depan kami. Tetapi Engkau Tuhan yang bisa menentukan. Kalau kami hari ini Tuhan dipercaya melakukan perkara yang kecil, tapi suatu saat Tuhan akan percayakan kepada kami perkara yang lebih besar. Kalau kami setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada kami perkara yang lebih besar. Kami ajar Tuhan untuk melakukan itu semuanya. Setia dulu kami dengan hal-hal yang kecil. Setia dulu kami dengan hal-hal yang sederhana. Baru nanti kami ketika sudah dipercaya melakukan ini semuanya, Tuhan akan berikan kami perkara yang lebih besar. Berkat yang lebih besar. Rezeki lebih besar lagi Bapak. Puji Engkau Bapak, dalam nama Yesus, pakai para orang tua untuk menjadi saluran pemberita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akhiri berdoa pada pagi hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, katakan sukacita pada pagi hari ini. Katakan doamu, apapun doamu yang kau sampaikan, imani, Tuhan akan menyembuhkan kalau penyakit yang kamu doakan. Apapun doamu, apapun permohonanmu pada pagi hari ini, perkatakan dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Ada waktu bagi kami hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu Tuhan berikan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Lebih dahulu Tuhan, kami suami istri saling mengampuni Bapa. Saling memaafkan. Saling melupakan kesalahan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa. Buat keadaan rumah tangga kami Bapa. Jadikan rumah tangga kami menjadi rumah doa Bapa setiap hari. Sehingga anak-anak kami hidup dalam doa. Istri hamba-Mu hidup dalam doa. Anakku Sofia hidup dalam doa. Anakku Sioel hidup dalam doa. Bahkan siapa yang menonton YouTube ini hidup dalam doa mereka. Kami berdoa Bapa, anak kami yang sekolah. Apapun yang mendengarkan YouTube ini, anaknya sekolah diberkati.
diberikan kepintaran. Demikian juga anaknya yang belum punya pasangan hidup, diberikan jodoh bagi anaknya. Demikian juga anaknya rumah tangganya belum punya keturunan, diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi jemaat Tuhan, Tuhan pelihara kami. Ketika kami melakukan kehendak-Mu, ajari kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bagi seluruh keluarga kami, dalam pelayanan, di depan YouTube ini, bagi lansia, bagi janda, yatim piatu, bagi duda yang berulang tahun. Pada pagi hari ini kami mau berkarir, mau bekerja. Di ladang kami diberkati, di tempat jualan diberkati, pedagang diberkati Tuhan. Bahkan pekerja kantoran diberkati, jadikan mereka pemimpin. Demikian juga kami berdoa kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Buat seluruh kebutuhan kami, kebutuhan rohani kami. Lewat pembacaan firman Tuhan, kami diteguhkan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, secara khusus Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sakit, keluarga Simatupang Boru Silitonga, dalam nama Yesus, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu. Imani, perkatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Demikian juga Pinondang Naibaho, anaknya sakit, semakin dipulihkan, perkatakan, dalam nama Yesus anakku sembuh. Demikian juga kami berdoa kepadamu Tuhan. Apapun jemaat-Mu yang sakit, Engkau memulihkan mereka. Jemaat-Mu di Mandala Tuhan, lindungi mereka di pekerjaan di pagi hari ini. Kami juga berdoa jemaat-Mu di Medan Tuhan. Ada keluarga Beni Sihotang yang berencana Tuhan masuk periode kedua dalam pemilihan anggota DPRD Sumatera Utara. Bersama istri dan anaknya Tuhan. Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan berikan mereka kemenangan. Ketika mereka menang, mereka setia. Memberi kepada Tuhan pemimpin yang bijaksana Tuhan. Demikian juga anggota DPR pusat Tuhan. Lindungi mereka. Seluruh jadwal pelayanan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak. Buat yang sakit, yang datang di depan YouTube ini Bapak. Baik di rumah sakit, baik di rumah. Letakkan tangan kananmu pada penyakitmu. Dalam nama Yesus, kanker payudaraku sembuh. Katakan imani. Dalam nama Yesus, kujur tubuhku dipulihkan. Jauh penyakit. Dalam nama Yesus, penyakit jantungku sembuh. Ginjalku sembuh. Demikian juga benjolan tubuhku sembuh. Demikian juga apapun penyakit dalam tubuhnya yang belum berketurunan, kau pegang rahimmu, perkatakan, dalam nama Yesus aku berketurunan Tuhan. Imani Bapa, kami percaya Yesus melihat, kami percaya doa mereka, tangisan mereka, penantian mereka atas penyakitnya Bapa. Dalam nama Yesus sembuh kami semuanya Bapa. Puji Engkau Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Ada kista dalam perutnya. Dalam nama Yesus. Anaknya Bapak Ibu Banjar Nahor Bapak. Saudara kami Krisman. Dalam nama Yesus semua apapun penyakitnya Tuhan. Demikian juga anakku Yoel semakin cerdas. Semakin pintar anakku Yoel ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapak. Tuhan pelihara seluruh jemaat ini. Demikian juga pagi hari ini kami mau beraktivitas. Dengarkan doa. Ampuni kami Bapa. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sempurnakan doa kami seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Shalom.